Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 8 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ular Lambang Kematian. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 3 13 sampai dengan ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar merenungkan kebenaran firman Allah menjelang peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang ular adalah lambang kematian. Dan kita melihat di dalam perjanjian lama dimulai daripada manusia jatuh di dalam dosa, maka ular pun datang menggoda Adam dan Hawa, dan kemudian itulah lambang kematian. Manusia jatuh di dalam dosa, mati di dalam dosa, dan kemudian menjauhi Tuhan. Dan di dalam bagian firman Tuhan kita bertemu, dikatakan di dalam Yohanes pasal 3, apa yang dikatakan pada bagian ini? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Mengapa Musa memegang ular tembaga yang bentuknya panjang seperti tongkat? Kemudian itu dinyatakan, diungkapkan, diperlihatkan kepada bangsa Israel. Itu untuk mengingatkan bahwa setiap kita masing-masing adalah seperti ular tembaga itu sendiri. Ular tembaga itu diangkat, ditinggikan untuk mengingatkan manusia sebagai manusia yang sudah berdosa, manusia yang sudah jauh dari Tuhan, manusia yang sudah melanggar firman Allah. Ular tembaga juga dinaikkan, ditinggikan untuk menggambarkan bagaimana Yesus menanggung kematian. Kematian atas dosa yang harusnya datang kepada manusia, menimpa manusia, tapi diambil alih oleh Yesus. Itulah yang disebut dengan ular tembaga. Kalau kita melihat lambang yang ada di apotek, kita bertemu dengan satu gelas lalu ada gambar ular. Maka di sana kita bertemu dengan racun dan kita bertemu dengan obat. Jadi artinya untuk melawan ular itu ada obat di sana. Dan untuk melawan ular itu ada salib Kristus yang menyembuhkan, salib Kristus yang menyelamatkan, salib Kristus yang menebus kita, dan salib Kristus yang memberikan hidup kekal. Tetapi Kristus sendiri melewati sebuah yang namanya proses kematian. Kalau kita kemudian baca pada ayat yang sebelumnya dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Allah yang tidak bisa mati, Allah yang tidak bisa meninggal, Kristus yang adalah Allah datang menjadi manusia. Kristus melewati proses kematian di dalam rangka seluruh bisa-bisa ular, dalam tanda kutip, seluruh keberadaan dosa yang mematikan itu ditanggung oleh Kristus sendiri. Sehingga dengan proses seperti itulah setiap kita bisa mengalami yang namanya keselamatan, setiap kita bisa mengalami yang namanya penebusan, dan setiap kita mendapatkan jaminan sebuah kehidupan yang kekal. Sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Kristus dari surga datang ke dalam dunia dalam kerendahan, menanggung semua persoalan hidup yang paling dasar dalam diri hidup manusia. Setelah ditanggungnya, Kristus menyelesaikan semua misi daripada keselamatan dari Allah. Kemudian Yesus kembali naik ke surga. Sebuah pemahaman tentang dari atas turun ke bawah dan dari bawah kemudian naik ke atas. Sementara manusia adalah yang debut tanah diangkat naik ke atas, jatuh ke bawah, dan Allah mengangkat kembali di dalam diri Kristus untuk menyelamatkan kita. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat kepada Injil Yohanes, apa itu gembala yang baik? Gembala yang baik adalah yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kristus adalah gembala, dan kita adalah domba-domba yang tersesat, yang dimakan serigala. Gambaran Kristus datang sebagai gembala. Kristus datang untuk menghadapi berbagai macam binatang buas. Serigala digambarkan juga sebagai iblis. Kemudian singa juga digambarkan sebagai iblis yang mengaum-ngaum, tetapi tidak bisa menerkam orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dan Kristus menyelesaikan seluruh persoalan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu kematian. Sehingga tema yang kita pelajari saat ini adalah ular lambang kematian.
Iblis membawa kematian kepada manusia. Tatkala manusia membuka diri bekerja sama dengan iblis, merubah dirinya yang tadinya taat kepada Allah, kemudian berubah menjadi taat kepada iblis. Waktu kita taat kepada Allah, kita mendapatkan hidup yang kekal. Waktu kita taat kepada iblis, kita mengalami yang namanya kematian kekal. Sahabat seperjalanan, memang ada banyak versi mengapa iblis digambarkan dengan ular. Karena memang binatang yang paling dahsyat yang membuat manusia cepat mati dalam waktu sesaat memang bisa ular. Sedemikian luar biasa, bisa ditusukkan masuk ke seluruh aliran darah, kemudian membuat kita sesak napas, peredaran darah selesai, kita rasa tercekik, badan seluruhnya panas, lalu kemudian meninggallah kita di dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga memang digambarkan itu ular. Kita tahu dengan jelas di Palestina dan di daerah orang-orang Israel hidup dan tinggal, ada 30 jenis ular yang ada di sana. Sehingga ular itu menjadi ancaman yang mengancam kematian kepada manusia di banyak kehidupan manusia yang ada di daerah padang gurun dan ada yang ada kehidupan di daerah timur tengah. Sehingga memang manusia pada saat itu kita tidak tahu dengan jelas waktu jalan kaki, kadang bisa di rumah, kadang mungkin ada di tempat tidur, kadang di belakang dapur. Ular itu mengintai, kadang dalam kondisi tertidur, dipagut ular. Itu terjadi karena ular bisa masuk di sela-sela, dan sehingga itu yang disebut dengan ancaman. Sehingga gambaran iblis itu digambarkan dengan ular, memang itu sangat mewakili keberadaannya sunyi, senyap. Dia menjalar dengan perutnya, dia tidak ada kaki, tidak menimbulkan keributan. Tiba-tiba dengan serta-merta bisa menyerang kita. Dengan memahami semua itulah, kita patut bersyukur untuk Kristus yang sudah menyelesaikan sebuah masalah hidup manusia yang paling besar, yaitu kematian di dalam dosa. Kristus tidak hanya menyelamatkan kita dari kematian dosa, tapi Kristus juga memberikan kehidupan. Tidak hanya kehidupan kekal, tapi kehidupan keseharian kita pun diberkati oleh Allah, dicukupkan oleh Allah. Allah menyediakan makanan, Allah menyediakan minuman. Bagaimana dikatakan burung pipit, bunga bakung di ladang, dipelihara Allah, apalagi kita. Sehingga sumber kehidupan itu sesungguhnya, baik jasmani, baik rohani, adalah berasal daripada Allah. Allah di dalam diri Kristus yang datang ke dalam dunia, yang mau disalibkan, sehingga setiap kali ular tembaga itu diangkat, teologianya dan seharusnya bangsa Israel perlu bertobat dan bercermin bagaimana Kristus hadir menyelamatkan daripada bahaya kehidupan yang paling berat, yaitu kematian. Baik kematian secara fisik oleh ular yang fisik, baik kematian di dalam dosa oleh ular dalam bentuk, oleh iblis di dalam bentuk ular, wujud yang seperti demikian. Maka Tuhan menyelesaikan dua masalah terbesar dalam hidup manusia, yaitu Tuhan membangkitkan kita dari kematian dan diberikan tubuh kebangkitan. Dan Tuhan di dalam diri Kristus menyelesaikan seluruh dosa kita yang menyebabkan kematian. Dan Tuhan membangkitkan kita, menghidupkan kita, membenarkan kita, mengkuduskan kita, dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Biarlah kita tahu dengan jelas bahwa ular memang lambang kematian, tapi Kristus adalah lambang kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.